Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membawakan materi tentang definisi dan transformasi bisnis menjadi profesi. Bisnis sebagai profesi merujuk pada kegiatan menciptakan nilai melalui penyediaan barang dan jasa yang didasarkan atas pengetahuan, keahlian, dan standar perilaku tertentu. Transformasi bisnis dari sekadar kegiatan perdagangan menjadi profesi ditandai oleh meningkatnya kompleksitas lingkungan bisnis, kebutuhan akan keahlian khusus, dan tuntutan masyarakat akan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sebagai profesi, bisnis memiliki beberapa karakteristik penting, di antaranya yaitu yang pertama, berbasis pengetahuan dan keahlian khusus. Menjalankan bisnis sebagai profesi memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus dalam berbagai bidang, seperti manajemen strategi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Yang kedua, yaitu memiliki standar dan etika profesional. Profesi bisnis diatur oleh standar dan etika yang ditetapkan oleh organisasi profesional, industri, dan regulator. Standar dan etika yang ditetapkan ini menjadi landasan dalam menjalankan praktik bisnis dalam menghadapi dilema etis. Yang ketiga, yaitu berorientase pada pelayanan publik, di mana sebagai profesi, bisnis tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga memberikan layanan kepada masyarakat melalui penyediaan barang jasa dan juga penciptaan lapangan kerja dan kontribusi pada pembangunan ekonomi. Yang keempat, yaitu memiliki otonomi dan akuntabilitas. Profesional bisnis memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan, namun juga memiliki akuntabilitas terhadap berbagai pemangku kepentingan, termasuk investor, karyawan, pelanggan, komunitas, dan juga lingkungan. Terakhir, yaitu menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Integritas dan kejujuran merupakan nilai inti dalam menjalankan bisnis sebagai profesi. Profesional bisnis diharapkan untuk bertindak dengan jujur, adil, transparan dalam semua aspek operasional bisnis. Selain dari materi tadi, selanjutnya yaitu ada peran dan tanggung jawab profesional bisnis. Sebagai profesional, pelaku bisnis memiliki peran dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Adapun tanggung jawabnya dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama tanggung jawab ekonomi, di mana menghasilkan keuntungan untuk kelangsungan usaha, membayar dividen kepada pemegang saham, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Yang kedua yaitu tanggung jawab hukum, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan perpajakan, ketenaga kerjaan, perlindungan konsumen, dan lingkungan. Yang ketiga yaitu tanggung jawab etis, bertindak sesuai dengan standar moral dan etika masyarakat meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam hukum. Yang keempat yaitu tanggung jawab sosial, di mana berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial atau CSR, filantropi, dan keterlibatan dalam komunitas. Yang kelima yaitu ada tanggung jawab lingkungan, yaitu menjalankan bisnis dengan cara ramah lingkungan, meminimalkan dampak negatif, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada prinsip dan kode etik dalam bisnis. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip yang terkandung dalam etika bisnis. Etika bisnis didasarkan pada beberapa prinsip universal yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dalam praktik bisnis, yaitu diantaranya yang pertama yaitu ada prinsip kejujuran, di mana prinsip kejujuran menyampaikan informasi yang benar dan akurat, tidak melakukan penipuan atau kebohongan, dan memenuhi janji dan komitmen. Yang kedua yaitu prinsip keadilan, yaitu memperlakukan semua pihak secara adil dan setara, tidak diskriminatif, dan memberikan kompensasi yang sesuai atas kontribusi yang telah dilakukan. Yang ketiga yaitu prinsip rasa hormat, di mana menghormati martabat, privasi, dan hak-hak individu termasuk karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Keempat yaitu prinsip tanggung jawab, di mana bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan bisnis, serta mengatasi dampak negatif yang akan timbul. Yang kelima yaitu ada prinsip transparansi, di mana terbuka dan jujur dalam komunikasi dan pengungkapan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan. Dan yang terakhir yaitu prinsip keberlanjutan, di mana menjalankan bisnis dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, masyarakat, dan generasi mendatang. Selanjutnya yaitu kode etik dalam bisnis,
Kode etik bisnis adalah seperangkat pedoman yang mengatur perilaku dan praktik bisnis dalam organisasi atau industri tertentu. Kode etik biasanya mencakup yang pertama, tujuan dan nilai-nilai organisasi, di mana di dalamnya terkandung pernyataan tentang visi, misi, dan nilai-nilai yang menjadi landasan operasional bisnis. Yang kedua yaitu ada standar perilaku, di mana menjadi pedoman spesifik tentang perilaku yang diharapkan dan tidak diharapkan dari anggota organisasi. Yang ketiga yaitu pedoman untuk pengambilan keputusan etis, di mana kerangka kerja untuk menganalisis dan menyelesaikan dilema etis dalam bisnis. Yang keempat yaitu mekanisme penegakan dan pelaporan, di mana merupakan prosedur untuk melaporkan pelanggaran dan proses penegakan kode etik. Dan yang terakhir yaitu komitmen terhadap pemangku kepentingan, di mana pernyataan tentang komitmen terhadap berbagai pemangku kepentingan seperti pelanggan, karyawan, investor, dan juga masyarakat. Mampu menguraikan perbandingan kode etik, di mana kode etik merupakan seperangkat prinsip dan standar yang menjadi panduan perilaku bagi para profesional dalam satu bidang. Beberapa perbandingan kode etik dari bidang profesi. Pertama, kode etik bisnis umumnya mencakup prinsip-prinsip sebagai satu, kejujuran dan transparansi dalam transaksi. Yang kedua, menghindari konflik kepentingan. Yang ketiga, ada menjaga kerahasiaan informasi. Keempat, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Kelima, menghormati hak kekayaan intelektual. Yang keenam, bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang ketujuh, berperilaku adil terhadap karyawan, pelanggan, mitra bisnis. Yang kedua, kode etik kedokteran yang meliputi prinsip yang jangan merugikan, menjaga kerahasiaan pasien, memberikan perawatan terbaik tanpa diskriminasi, menghormati otonomi pasien, bertindak demi kepentingan terbaik pasien, dan menjaga integritas profesi. Yang ketiga, kode etik profesi hukum meliputi menjunjung tinggi keadilan, melindungi hak-hak klien, menjaga kerahasiaan klien, menghindari konflik kepentingan, mematuhi hukum yang berlaku, menjaga profesionalisme dalam berperilaku dan bertindak dengan integritas dan kejujuran. Dan yang terakhir, etik profesi pendidikan mencakup mendahulukan kepentingan peserta didik, menghormati hak-hak dan martabat peserta didik, menjaga hubungan profesional dengan peserta didik, menjaga kerahasiaan informasi pendidikan, tindak dengan integritas dalam penilaian, berkomitmen pada pengembangan profesional, menghormati rekan seprofesi. Contoh kode etik di tempat kerja, sektor perbankan dan keuangan. Studi kasus Bank Mandiri Indonesia, di mana Bank Mandiri memiliki kode etik yang komprehensif yang mencakup berbagai aspek operasional dan interaksi dengan pemangku kepentingan. Beberapa contoh penerapan kode etik di Bank Mandiri yang meliputi: 1. Adanya penanganan konflik kepentingan. Karyawan Bank Mandiri diwajibkan untuk menghindari situasi di mana kepentingan pribadi dapat bertentangan dengan kepentingan bank atau nasabah. Misalnya, karyawan dilarang memberikan perilaku istimewa dalam memberikan kredit kepada keluarga atau teman. Yang kedua, dalam kerahasiaan informasi nasabah, Bank Mandiri menerapkan kebijakan ketat tentang perlindungan informasi nasabah. Karyawan dilarang mengakses informasi nasabah kecuali untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan tugas mereka. Pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat berakibat pada tingkat pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga, pencegahan pencucian uang. Bank memiliki program yang ketat dan karyawan diwajibkan untuk melaporkan transaksi mencurigakan. Bank secara rutin mengadakan pelatihan tentang identifikasi dan pelaporan transaksi mencurigakan. Yang keempat, hadiah dan hiburan. Karyawan Bank Mandiri dilarang menerima hadiah atau hiburan dari nasabah atau mitra bisnis yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan.
Bank menetapkan batas nilai untuk hadiah yang boleh diterima dan mengharuskan karyawan untuk melapor semua hadiah yang diterimanya. Sekian materi dari kelompok kami. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator.